Tapi nggak apa-apa. Yang jelas tinggi atau sebaliknya itu berbanding lurus sama hasil akhir. Kalau memang dipastikan hasil akhirnya memang ada keuntungannya, itu saya ngerti peternaknya. Saya nggak pernah tanya kamu untung berapa. Yang jelas ketika kambing masuk kecil, keluar udah dewasa dan mereka tambah-tambah terus. Jadi mereka pakai satu hari kapasitas fatteningmu itu habisnya piro Pak? Jajal. Habis itu secara rupiah saja selain hijauan. Selain hijauan sekitar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami, channel Kandang Tunggak Semi, yang posnya di Kediri, Jawa Timur. Nah, ini salah satu kandang di wilayah Tulungagung ya. Kambingnya kapasitas penggemukan teman-teman. Jadi ini semua F1. Kalau ngomongkan seberapa mewah kandangnya, enggaknya semua sama kurang lebihnya. Jadi mereka mempunyai kandangnya ya seperti ini. Makanya ya makan sama, yang dikasihkan sama. Nah, ini toeng. Nah, ini semua kapasitas fatteningnya yang berada di kandang ini. Jadi ini bukan tentang fenotip yang kita bahas, tapi tentang pola makan. Ini fattening, penggemukan kambing betina yang dulu masuknya di usia lepas sapeh itu diantaranya 15 sampai 20-an diantaranya lah. Bahkan ada yang lebih rendah daripada itu juga. Nah, ini serat ini ngasih makan pagi ya Pak Dem. Iki emang wis dikasih sentrat isuk. Oh, jadi pagi sudah dikasih konsentrat yang dimixing sama kangkung, kadang bahkan ternyata jungle. Lah sebetulnya pakai kangkung masih 3 hari ini ya. Oh, 3 hari. Nah, pakai kangkung masih 3 hari ini karena jungle pas kebetulan sulit. Oh. Nah, jadi kalau teman-teman nanti istilahnya kenapa jungle, kenapa kangkung, di sini kita benar-benar butuh serat saja karena memang ada konsentrat ya, di mixing sama serat tadi. Bahkan serat yang kita rekomendasikan itu nggak harus dengan harga yang tinggi, mempunyai katanya kualitasnya lebih bagus, enggak, kita bahkan pakai jungle kayak kemarin kan kita pakai tumpi juga, jungle giling. Ini 1,5 bulan ini terakhir yang kita kirim ya. Ini pertambahannya kita belum bisa review teman-teman. Jadi kita banyak datanya, masalahnya dalam arti kambing masuk ke sini itu beberapa kali nota, yang dimana kita harus cari semua nota masing-masing sama nomor itu AirTag-nya. Sebetulnya kita bisa review sih, cuma itu mungkin di konten berikutnya. Jadi apapun itu, alhamdulillah di sini bisa kita jalankan kualitas yang benar. Tidak mungkin kita akan mengalami masalah kalau kita memang istilahnya benar-benar mempertimbangkan matang-matang ya teman-teman. Nah, ini semua cross bur F1 betina. Cara makannya sama, mereka kasih konsentrat, dimixing sama serat kering dan ditambah hijauannya macam-macam seadanya. Asumsi dalam 1 hari kambing mulai masuk itu di 2 on sampai maksimal 2,5-3 on dalam satu sajian, dirawat 5 bulan dengan kapasitas pakan fattening alias penggemukan. Jadi kali ini kita berada di titik paling sahdu, berada di kandang plasma kapasitas fattening kambing betina menuju indukan kelas breeding. Jadi di sini ada beberapa ekor kambing yang dimana dulu masuk lepas sapeh di usia 3-4 bulan, yang kita rawat 5-6 bulan ke depan. Saat ini kita sedang review kambing yang sudah siap kawin. Kita siapkan, kita kawinkan sebagai indukan siap breeding. Jadi ini beberapa ekor semua F1. Nanti kita shoot lebih jelas lagi ya teman-teman tentang bagaimana merawat cross bur. Ini populasinya naik piro Pak Jihot? 41. 41 itu meliputi betina semua waktu itu ya. Betina bakalan fattening ya. Oke. Jadi ini metode pakannya sama. Jadi mereka pakai pakannya pakan penggemukan, cuma memang ini pas kebetulan hijau campur ya. Campur rumput, ya rumput alam, ya rumput pacong, odot. Jadi intinya seperti itu. Kambing ini metode makan yang sistem atau teori cara menyajikan makanannya juga sama seperti yang kemarin kita katakan. Tadi pagi ini pakai konsentrat sama serat kasar ya, Wah.
Kasari kangkung. Nah, mereka pakai konsentrat sama dicampur sama kangkung kering sedikit dan setelahnya dikasih hijauan. Jadi nanti kita shoot lebih jelas lagi ya teman-teman. Ini kita mau pakai tripod dulu. Jadi di sini kita nggak mau bahas genetik dulu di tema pagi ini. Jadi kita bahas tentang perawatan kambing crossbur. Yang dulu di sini tuh awalnya juga sangat sedikit sekali. Saat ini udah berapa siklus kali kita sudah lupa, nggak ngitung. Yang jelas perkembangannya alhamdulillah lebih baik. Saat ini kita juga mau ambil atau cek beberapa ekor siap kawin ya. Jadi meliputi F1. Pola makan yang mereka pakai sama. Mereka cuma pakai konsentrat penggemukan. Konsentrat penggemukan yang dimana nggak sama dengan konsentrat yang resep kita bagi kemarin. Kalau kemarin kita akan membagikan resep atau SOP kandang realnya secara konsentrat kami, saat ini berbeda lagi. Ini kandang penggemukan yang jelas pakai konsentratnya juga konsentrat untuk penggemukan, tapi metodenya sama. Jadi mereka ngasih makan pagi sama sore itu pakai konsentrat dicampur dengan serat kering. Yang terlepas serat kering semua, mereka pakai hijauannya seperti yang di samping saya ini, pakai rumput lapang, pakai pacong. Sama, mereka juga berhitung atas targetnya dalam satu hari. Kambingmu totalnya berapa ekor? 40 berat saat ini sampai induk Sampai induk 41. Oh jadi 41 sampai induk Untuk kapasitas 41 ekor kambing makan sak meniki, wow pakan gimana nggak kita ya wow? Makan sak meniki kontak apa kurang apa tambah? Cukup. Sak meniki di kapasitas 41 ekor tuh termasuk ada induk itu cukup ya? Cukup. Jadi memang peternakan modern. Jadi teman-teman, nah seperti ini 41 ekor pakai seratnya seperti ini cukup. Nah mereka kan pakainya konsentrat untuk kapasitas penggemukan dan pakai serat keringnya. Sayangnya mereka yang dipakai menurut saya masih terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Yang jelas tinggi atau sebaliknya itu berbanding lurus sama hasil akhir. Kalau memang dipastikan hasil akhirnya memang ada keuntungannya, itu saya ngerti peternaknya. Saya nggak pernah tanya kamu untung berapa. Yang jelas ketika kambing masuk kecil keluar udah dewasa dan mereka tambah-tambah terus. Jadi mereka pakai satu hari kapasitas fatteningmu itu habisnya piro Pak? Jajal. Habis itu secara rupiah saja selain hijauan. Selain hijauan sekitar kalau 10 sekitar 10 sampai 12 kilo lah dalam sehari. Dalam sehari itu 10 kilo sampai 12 kilo. Ini untuk fatteningannya. Itu berarti satu hari artinya tuh untuk hitungan kasih satu hari yo sekitar 4 sampai 5 on. Jadi sekitar oh, jadi per ekornya. Oh, siap. 2000 sekitar 2400. Nah. Jadi teman-teman, ini kandang fattening, kandang pengemukan kambing betina. Semua bibitnya kita yang nyuplai. Beberapa konsentrat yang mereka pakai pun itu atas rekomendasi kami, tapi yang jelas itu SOP-nya pakan penggemukan dalam satu hari. Mereka kalau kemarin kita breeding pakai 3 on pagi 3 on sore, saat ini kambing kecilnya yang dirawat sampai 5 bulan di sini itu 2,5 on di pagi, 2,5 on di sore. Kadang nggak ada. Kadang bahkan nggak ada di 2,5 on. Artinya kalau ons yang kita masuk di sini harga variasi sekali karena memang teman-teman di wilayahnya kan belum tentu sama. Ketika harga 1 kilo konsentrat fattening di sini ialah 4.500 katakanlah, itu mungkin di tempat teman-teman semua di sana ada yang lebih murah atau bahkan ada yang lebih tinggi. Yang jelas jangan lupa berhitung. Kalau di sini kandangnya Pak Jenggot ini estimasi dalam satu hari di antara 2,5 up selama 3-5 bulan mereka fattening, dan setelah siap kawin kambing kita ambil kembali. Jadi metode pakannya sama, konsentrat di mixing sama kangkung kering dan ditambah serat hijauannya ya campur. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming.
Nah, ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Sam. Jadi ada kandidatnya yang siap kita apa? Ada 6 ekor ini penampakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomornya berapa? 269. Coba kita cek bobotnya teman-teman ya. Jadi ini kambing yang dulu bobotnya kecil-kecil sekali. Cek bobotnya 30 loh, 31,3, 30 setengah, 31 setengah, Dono. Teman-teman yang penasaran, nggak ada yang kita sembunyikan. Kalau memang ada yang berkenan istilah menanyakan bagaimana beberapa resep atau rumus merawat crossbur, itu meliputi kambing bridging atau penggemukan sekalipun, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Jadi kita nanti akan share juga nomor kami. Ini tempatnya Pak Jenggot. Pak Jenggot, selama ini jenengan rawat kambing merasa terbebani murah Pak? Artinya dengan populasi segitu banyaknya ini, menurutmu kamu punya waktu panjang untuk santainya, atau intinya butuh waktu cuma sangat sedikit sekali ngerawat kambing sekitar? Ya lumrah biasa ya wong ngopeni. Artinya memang nggak merasa terbebani, artinya nggak terlalu berat, nggak terlalu sulit ya? Ya. Bisa dihandle maksud saya? Bisa. Nah, jadi ini karena mereka atau semua kita pakai pakan alternatif yang disebut konsentrat tadi. Jadi teman-teman kalau memang harapannya ingin mempunyai ternaknya banyak, saya rasa kita berawal dari konvensional oke, tapi kita kembangkan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas. Itu biasanya kalau crossbur berbanding lurus sama kualitas genetik, baru kita menyesuaikan berapa pakan yang harus kita kasih dan pakannya apa saja, dan konsistensi yang tinggi. Jam makan yang memang selalu sama, misalkan jam 7 pagi, besok juga kembali jam 7 pagi kita kasih makan, begitu seterusnya sampai sore. Ketika jam 3 kami dikasih makan, kita ngasih makan cuma 2 kali, pagi sama sore. Oh Pak? Iya. Nah, sama di kandang kami untuk apatah bridgingnya juga sama, kita ngasih makan pagi sama sore. Serat itu banyak pilihan, tergantung kita mau pakai serat yang seperti apa. Yang jelas kunci atau teori peternakan itu bagaimana kita bisa menekan biaya operasional itu seminimal mungkin, tapi tidak untuk kualitasnya. Maksudnya kan ngono toh. Oke, cukup sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan memotivasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, sejahtera peternak Nusantara.